Saudaraku, Shalom, salam dari Bogor Baru. Pada kesempatan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sharing dengan Anda mengenai bagaimana seseorang atau sikap atau apa yang harus dilakukan oleh seseorang ketika dia uh, harus memuliakan Tuhan. Jadi setiap orang, Anda dan saya, harus memuliakan Tuhan. Ya, glorify God, glorify the Lord, declare the glory of God. Ya, jadi kita harus, semua orang yang percaya kepada Tuhan atau anak-anak Tuhan harus memuliakan Tuhan. Ya, dan itu dilakukan dengan ucapan kita atau dengan mulut kita, dilakukan dengan perbuatan kita, atau dilakukan dengan renungan hati kita, apa yang disebutkan dengan meditation of my heart. Ya, jadi meditation of the heart itu adalah bagian dari memuliakan Tuhan. Nah, mengapa kita harus memuliakan Tuhan? Memuliakan Tuhan itu artinya kita mengakui Tuhan, kita menghargai Tuhan, kita mengakui karya Tuhan, karena Dia adalah Allah pencipta alam semesta, the creator of the universe, the creator of you secara pribadi. Jadi menciptakan alam semesta ini juga, tapi menciptakan kamu, membuat kamu ada di alam semesta ini. Author of your life, ya, dikatakan bahwa Allah itu adalah penulis sejarah kehidupan kita. Dan karena itu setiap makhluk, termasuk kita, ya orang-orang percaya, apalagi kita orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, kita harus memuliakan Tuhan. Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya ingin mengangkat tema ini atau menjelaskan tema ini dari Mazmur 19. Mazmur 19 adalah Mazmur Daud. Ini ada 15 ayat dari Mazmur ini. Dan Mazmur ini judulnya di dalam TB1, ya, Alkitab Bahasa Indonesia TB1, adalah kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Kemuliaan Tuhan yang ditunjukkan melalui pekerjaan tangannya atau hasil pekerjaan tangannya dan ditunjukkan di dalam Tauratnya. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Saudaraku, Mazmur 119 ini ya dinyanyikan oleh orang Israel awam atau seluruh orang Israel pada peristiwa yang disebut dengan Pesukei de Simra. Pesukei de Simra. Pesukei de Simra ini adalah satu peristiwa di mana orang-orang awam, ya, jadi bukan imam, tetapi orang-orang awam, mereka membawakan puji-pujian, ya, atas kebesaran Allah. Itu disebut dengan Pesukei de Simra. Dan setelah mereka membaca Mazmur ini, ya, jadi peristiwa yang disebut dengan Pesukei de Simra ini, yaitu Mazmur 19 ini dibacakan. Dan setelah mereka membacakan Mazmur ini atau menyanyikan Mazmur ini, itu diikuti dengan permohonan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, permohonan atau permintaan kepada Tuhan itu selalu datang setelah puji-pujian. Ya, memuliakan Tuhan itu datang duluan sebelum ada meminta dari Tuhan, sebelum Anda meminta dari Tuhan. Permohonan datang belakangan setelah puji-pujian. Puji-pujian datang duluan, harus dikemukakan duluan. Dan melalui Pesukei de Simra ini orang Israel memuliakan Tuhan dan glorify and declare the glory of God, ya, dengan cara membaca Mazmur ini. Dan setelah itu mereka berdoa. Saudara sekalian, dari Mazmur ini 15 ayat ini, ayat 15-nya saya sebutkan ini semacam yang saya sebutkan dengan ayat panah, ya, ayat panah, arrow, ayat panah. Dan ayat panah ini bunyinya demikian: mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. May the words of my mouth and the meditation of my heart be pleasing in your heart, be acceptable in your heart. Itu Mazmur Daud menyampaikan begitu. Jadi ini adalah ayat yang merupakan ayat utama, ya, akhir dari Mazmur ini, di mana Daud setelah dia
dia menyampaikan puji-pujian pada Tuhan, dia memuliakan Tuhan dengan nyanyiannya, lalu dia sampaikan kiranya apa yang dilakukan dengan ucapan mulutku dan renungan hatiku itu berkenan pada Tuhan, diterima oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan membaca kita akan membaca ayat 2 sampai ayat 6. Dan ini merupakan hal yang pertama ya. Ayat 2 sampai ayat 6 ini menjelaskan bahwa kemuliaan Tuhan itu dilihat dalam pekerjaan tangannya. Ayat 2 bunyinya demikian. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari menerus berita itu kepada hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Saudara, ayat 2 sampai ayat 6 dari Mazmur 19 ini menggambarkan bagaimana kemuliaan Tuhan itu ya diwujudkan atau bisa dilihat dari pekerjaan perbuatan tangan. Dan ayat 2 mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Kemudian cakrawala memberitakan pekerjaannya. Saudara, ayat 2 ini yang disebut dengan paralel sinonim ya. Mazmur atau puisi Mazmur yang disebut dengan paralel sinonim. Langit menceritakan kemuliaan Allah. Itu sama dengan perkataan atau kalimat kedua cakrawala. Jadi langit diganti dengan cakrawala. Kata menceritakan kemuliaan Allah diganti dengan memberitakan pekerjaan tangannya. Hari berganti hari. Matahari dan kehidupan yang terjadi karena rotasi bumi dan proses-proses kehidupan yang ada di alam semesta ini dijelaskan di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 6. Jadi Bapak Ibu, dari ayat 2 dan ayat 6 ini Daud melihat apa yang terjadi di alam semesta ini. Dan kemudian Daud menyimpulkan bahwa kemuliaan Allah ada di sana. Dan Daud mengatakan bahwa kemuliaan Allah ada di sana. Melihat alam semesta ini, melihat cakrawala ini, melihat bagaimana hari berganti hari, malam berganti malam. Meskipun itu terjadi terus-menerus dan sini dikatakan tanpa gema, tetapi mereka memancarkan seluruh dunia perbuatan Allah. Jadi dengan proses yang terjadi di alam semesta ini, pada hakikatnya alam semesta ini menjelaskan tentang kemuliaan Allah. Dan kalau kita merenung itu, dan Daud merenung itu, dan Daud mengatakan bahwa alam semesta menjelaskan tentang siapakah yang membuatnya. Alam semesta menjelaskan tentang karya Allah, karena Allah yang membuat alam semesta ini. Alam semesta menjelaskan tentang siapa yang mengatur dan menopang alam semesta ini. Dan Tuhan tidak hanya meng-create alam semesta ini, menciptakan alam semesta ini, tapi Tuhan juga menopang dan menjaga alam semesta ini. Bapak Ibu, Daud melihat ke alam semesta dan Daud mengatakan bahwa disitulah yang terjadi meditasi dengan hatinya. Meditation of my heart, Daud mengatakan begitu. Renungan dalam hatinya. Dia melihat alam semesta, lalu dia merenung. Lalu dia katakan dan dia memuliakan Allah. Karena alam semesta yang adalah ciptaan Allah. Bapak Ibu, mungkin Anda pernah mendengar lagu, atau Anda sudah tahu ya, lagu How Great Thou Art. Ya, How Great Thou Art. Sungguh besar Allahku. Bila ku lihat bintang gemerlapan,
dan bunyi guru riuh ku dengar. Ya, bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru, ya, bunyi guru yang ku dengar. Ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar kau Allahku. Saudara, lagu ini How Great Thou Art ini diciptakan oleh Karl Boberg, seorang pelayan Tuhan ya pada tahun 1885. Dia seorang Swedia. Dan kemudian lagu ini juga terinspirasi oleh Mazmur 19 ya. Pada tahun 1985 periode sampai 1948, jadi mungkin hampir 75 tahun, lagu ini disebarkan di Rusia, di Ukraina, dan bahkan di seluruh Eropa, di Inggris terutama juga. Kemudian pada tahun 1950-an lagu ini dibawa ke Amerika Serikat dan pernah dinyanyikan dalam satu atau diperkenalkan dalam satu campaign rohani, ya, satu crusade, satu pelayanan kebangunan rohani yang dilakukan oleh Billy Graham sekitar tahun 1950-an, 1960-an. Dan kemudian pada tahun 1967 Elvis Presley, almarhum mendiang penyanyi yang terkenal itu, menyanyikan dan memopulerkan lagu ini, How Great Thou Art. Sungguh besar kau Allahku. Tapi saudara, lagu ini dimulai bila kulihat bintang gemerlapan. Kemudian lagu ini diakhiri dengan refrain sungguh besar kau Allahku. Jadi itu caranya Bapak Ibu, penyanyi atau pengubah lagu ini dan para penyanyi dan para musician ya, para pemusik yang memuliakan Tuhan karena melihat alam semesta ini. Hanya melihat alam semesta ini, bagaimana alam semesta yang luar biasa ini, yang sudah diciptakan. Dan ingat bahwa Anda adalah satu butir pasir kecil, sangat kecil dari alam semesta ini. Jadi Anda juga adalah bagian dari alam semesta ini. Anda hidup di dalam semesta alam dan Anda berada di sana. Saudara, apa artinya bagi Anda? Ya, Daud melihat hal itu. Jadi apa artinya bagi Anda? Cara Anda memuliakan Allah yaitu melihat ciptaan semesta ini. Dan dengan jiwamu, your heart, ya, meditasi hatimu, kamu memuliakan kebesaran Allah. Kamu melihat bagaimana Allah telah bekerja menciptakan dan menjaga keberlanjutan alam semesta ini. Saudara, kapan-kapan Anda harus keluar dari rutinitas Anda. Anda harus keluar, pergi keluar rumah Anda dan melihat gunung, melihat lembah, melihat sawah. Kalau Anda di desa-desa di Indonesia ini, melihat hutan, melihat laut, melihat padang gurun, padang rerumputan, melihat gelombang air, melihat angin, lihat hujan. Kalau hujan itu jangan Anda di rumah Anda, jangan Anda tutup rumahnya saja, tutup pintu rumah. Keluar dari rumah Anda lalu lihat hujan, bagaimana Tuhan memberikan hujan. Dan ingat, hujan itu adalah berkat, shower of blessing. Tuhan menjelaskan, memberikan hujan berkat. Jadi hujan, melihat panas terik, melihat matahari, melihat bulan bintang. Saudara bisa melihat hewan, burung-burung, Anda melihat semuanya itu. Dan Anda melihat di sana kebesaran Tuhan yang luar biasa yang sudah Tuhan ciptakan. Tidak akan Anda bisa menikmati dan mengemukakan bagaimana menikmati ciptaan Tuhan itu kalau Anda hanya berdiam diri. Anda keluar dari rumah Anda ke alam semesta ini, melihat alam semesta ini. Dan kemudian dengan alam semesta, melihat alam semesta itu, lalu Anda memuliakan Tuhan. Siapa penciptanya? Penciptanya adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Saudara, langit menceritakan kemuliaan Allah. Dan cakrawala alam semesta ini memberitakan pekerjaan tangannya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana caranya? Daud melakukan hal itu dan Anda pun bisa melakukan itu. Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Melihat alam semesta di sekeliling Anda, melihat lingkungan di sekeliling Anda, menjaga lingkungan Anda supaya lingkungan Anda itu terawat rapi, terlihat rapi. Itu merupakan bagian dari ekspresi iman Anda yang memuliakan Tuhan karena pekerjaan tangannya terhadap alam semesta ini. Saudara, yang kedua topik besarnya itu yaitu bahwa Daud
memuliakan Tuhan. Dan dia memuliakan itu dengan cara melihat pekerjaan tangan Tuhan di alam semesta ini. Dan yang kedua yaitu di dalam Tauratnya. Nah, ayat 8 sampai ayat 14 menyatakan hal itu. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan darah sarang lebah. Dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang-orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak aku sadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran berat. Bapak Ibu Saudaraku, inilah cara kedua memuliakan Allah. Declare the glory of God. Itu cara keduanya apa? Yaitu melalui Taurat Tuhan atau melalui firman Tuhan. Di dalam ayat 8 sampai ayat 10 ini, Bapak Ibu Saudaraku, 8 sampai 10 Anda bisa melihat di sana ada 5 frasa tentang Taurat Tuhan. Jadi frasa atau ucapan, ungkapan yang berbeda-beda dalam bahasa Indonesia, ya. Dan tentu saja ini dalam bahasa aslinya juga demikian. Taurat Tuhan atau firman Tuhan itu dikatakan pertama Taurat, ya, Taurat sendiri dari 8a. Yang kedua peraturan ayat 8c, titah ayat 9a, perintah ayat 9c, hukum-hukum ayat 10c. Kemudian apa fungsi? Fungsi dari firman Tuhan, dari Taurat, peraturan, titah, perintah, hukum-hukum itu yang di firman Allah yang disampaikan dalam berbagai frasa itu, Daud mencatat di sini bahwa dia adalah Taurat itu sempurna 8a, menyegarkan jiwa 8b, teguh dan dapat dipercaya 8c, memberi hikmat 8d, tepat ayat 9a, menyukakan hati ayat 9b, murni ayat 9c, membuat mata bercahaya ayat 9c, benar ayat 10c, dan adil ayat 10d. Nah saudara, itu adalah firman Tuhan dan kegunaan firman Tuhan yang dirasakan oleh Daud sehingga dia memuliakan Tuhan. Ya tadi ada 10 kegunaan yang hanya dapat dalam ayat 19 ini. Tentu saja firman Tuhan dari kekal hingga kekal dan memiliki kegunaan yang tidak terdefinisikan oleh kita. Namun Daud mengemukakan di dalam Mazmur 19 ini bahwa paling tidak Daud melihat 10 kegunaan itu dan kemudian dia memuliakan Tuhan. Di bagian Mazmur lain Daud melihat firman Tuhan atau Taurat Allah itu adalah sesuatu yang sangat hebat. Dan kemudian diungkapkan juga dengan berbagai bentuk atau cara, ya, bagaimana firman Tuhan itu berguna dalam kehidupannya. Dan kemudian dia glorify the name of the Lord, ya, dia memuliakan nama Tuhan. Nah, saudara sekalian, klimaks dari ini adalah puisi, salah satu bentuk puisi dari Mazmur, ya. Salah satu bentuk puisi Mazmur adalah yang disebut dengan paralelisme klimaksis. Paralelisme klimaksis itu artinya ayat-ayat itu dikemukakan, kemudian perlahan-lahan dia makin kuat dan pada satu ayat tertentu dia mencapai klimaksnya. Dan saudara, Taurat Tuhan, Taurat Allah atau firman Tuhan yang disampaikan di dalam Mazmur 19 ini dia dikemukakan dengan satu bentuk puisi yang disebut dengan paralelisme klimaksis itu pada ayat 11. Firman Allah, Taurat Tuhan lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Saudara, emas tua itu disebut dengan pure gold, ya, emas tua, lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Jadi madu asli, bahkan lebih manis dari madu asli, precious than gold, even than pure gold, ya, sweeter than honey,
even sweeter than honey from the comb. Ya, itu adalah firman Allah. Jadi firman Tuhan yang bermanfaat, berbagai macam manfaat yang tidak terdefinisikan itu, kemudian klimaksnya Daud menyatakan lebih indah daripada emas. Taurat Allah atau firman Allah itu lebih indah dari emas. Bahkan daripada emas tua, emas yang murni, pure gold. Lebih manis daripada madu, ya, sweeter than honey, ya. Bahkan lebih manis dari madu tetesan dari sarang lebah, tetesan madu dari sarang lebah, madu yang asli, lebih manis dari sana. Saudara, kemudian di dalam ayat 12b, ya, Daud mengatakan, dan orang-orang yang berpegang pada firman Tuhan mendapat upah yang besar. Yang bergantung pada firman Allah, kamu akan mendapat upah yang besar, atau mereka akan mendapat upah yang besar. Saudaraku, Daud membawakan mazmur ini. Daud menyanyikan pujian ini. Israel membawakan mazmur ini di dalam keadaan atau situasi yang tadi saya sebutkan dengan Pesukai de Simbra. Mereka menyanyikan pujian bagi Tuhan. Daud mengubah mazmur ini, kemudian membawakan itu pada Tuhan, menyatakan bahwa firman itu berkuasa, dan bahwa Daud memuliakan Allah dengan ucapan mulutnya dan dengan renungan hatinya. Saudara, ayat 15 mengatakan, mudah-mudahan engkau berkenan dengan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya, itu disebut dengan word of my mouth and the meditation of my heart. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 60-an, ya, akhir tahun 60-an ada satu grup band yang namanya Boney M. Ya, ini orang-orang yang berasal dari Jamaika, kemudian hidup lama di Eropa, khususnya di Belanda, kemudian di Amerika. Mereka menyanyikan berbagai lagu-lagu gospel, ya, lagu-lagu pop tapi juga lagu-lagu gospel. Dan salah satu lagunya berjudul River of Babylon, ya, the River of Babylon, ya. By the River of Babylon, ya, itu lagu mereka. Kemudian mereka mengutip ayat ini, ayat Mazmur 19 ayat 11 ini sebagai referensi dari lagu tersebut. Let the words of our mouth and the meditation of our heart be acceptable in thy sight here tonight. Itu yang mereka jadikan, ya, saudaraku. Jadi Mazmur ini menginspirasi, ya, Mazmur ini menginspirasi orang Israel dan menginspirasi kita, ya, grup Boney M sebelumnya, Elvis Presley sebelumnya, dan banyak orang di dunia ini untuk memuliakan Allah. Declare, mendeklarasikan kemuliaan Tuhan melalui dua hal. Pertama itu yaitu melihat alam semesta ini dan memuliakan Tuhan dan menjelaskan tentang alam semesta yang hebat ini, menjaga alam semesta ini, menjaga keberlanjutan alam semesta ini. Yang kedua yaitu dengan firman Allah. Anda memuliakan Allah dengan mematuhi firman-Nya, Tauratnya pada zaman Israel. Sekarang ini dengan firman-Nya pada zaman ini. Anda memuliakan Allah dengan meditasi firman-Nya. Kalau ditanya bagaimana cara saya untuk memuliakan Allah, dengan meditasi firman-Nya, dengan merenungkan firman-Nya. Mazmur 1 mengatakan bahwa berbagailah orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, dan dengan melakukan firman-Nya. Tentu saja Anda hanya bisa merenung, Anda hanya bisa meditasi firman Tuhan, dan Anda bisa melakukannya apabila Anda pertama mendengar khotbah, tapi yang paling utama Anda membaca Alkitab. Cara Anda untuk memuliakan Allah karena itu adalah dengan cara membaca Alkitab. Kalau Anda membaca Alkitab, Anda mengerti, Anda tahu firman Tuhan, lalu kemudian dengan firman Tuhan yang bermacam-macam dan undefined, kegunaannya itu tidak bisa didefinisikan karena begitu luar biasa. Dan klimaksnya Daud mengatakan dia lebih berharga, lebih bernilai dari emas, bahkan dari emas tua, dan lebih manis dari madu, bahkan madu yang keluar dari tetesan sarang lebah. Nah, lebih manis dari madu, lebih berharga dari emas tua, itu adalah firman Allah. Dan dengan Anda memahami itu, Anda memuliakan Tuhan.
Anda mempelajari firman Allah, Anda memuliakan Allah. Anda memeditasinya, Anda memuliakan Allah. Anda melakukannya dalam hidup ini, mempraktekannya, mengimplementasikannya dalam hidup ini. Anda memuliakan Allah. Saudara, sebagai take away, mengenal alam semesta dan Taurat Allah, firman Allah adalah cara Anda untuk memuliakan Allah. Namun dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 dikatakan begini, firman Allah telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Firman Allah telah menjadi manusia dan hidup di antara kita dan menebus kehidupan kita. Dan dia adalah Kristus Yesus, Putra Tunggal Allah, domba keselamatan. Karena itu kalau Anda sebutkan dengan memuliakan Allah, ya, maka Anda harus percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu firman yang telah menjadi manusia. Kalau Anda baca firman Tuhan, Anda baca Taurat, Anda baca Alkitab, firman Tuhan, mengerti itu, maka Anda mengenal, di sana Anda akan mengenal Tuhan Yesus. Dan karena itu Anda percaya kepada Yesus dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Raja, sebagai juru selamat Anda secara pribadi. Dengan cara itu maka Anda memuliakan Allah. Anda diselamatkan, Anda mendapat kehidupan kekal, tapi di saat yang sama Anda memuliakan Allah. Anda declare the glory of God. Ya, Anda memuliakan Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi Anda pada hari ini. Amin.